Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azalianisha Putri, NIM 19042110. Di sini saya akan menjelaskan tugas dalam matkul pengambilan keputusan dengan tema pengambilan keputusan dalam proses administrasi publik. Dosen pengampu Bapak I. Permana, STMT. Pada presentasi kali ini, saya akan menampilkan dua buah jurnal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam proses administrasi publik. Yang pertama, ini berjudul Sistem Pengambilan Keputusan dalam Mengembangkan Potensi Wisata Arung Jeram Bosamba di Kabupaten Bondowoso. Pertama kali saya akan menjelaskan bagian dari abstrak dari jurnal ini, bahwa tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui dan menganalisis sistem pengambilan keputusan dalam mengembangkan potensi wisata Arung Jeram Bosamba, lalu menganalisis tantangan yang akan dihadapi pada sistem pengambilan keputusan dalam mengembangkan potensi wisata Arung Jeram Bosamba. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Analisis data penelitian menggunakan model interaktif Mills dan Haberman, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan objek wisata Arung Jeram Bosamba diserahkan kepada pihak swasta melalui proses yang melibatkan antara pemerintah, DPRD, dan pihak swasta. Lanjut, saya akan menjelaskan bagian pendahuluan. Indonesia memiliki banyak sumber daya alam dan potensi yang belum dikembangkan dengan maksimal, tak terkecuali sektor pariwisatanya. Nah, di sini di bagian pendahuluan ini dijelaskan bahwa sektor pariwisata dalam suatu daerah sangatlah penting keberadaannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembangunan. Nah, dalam melakukan pembangunan ini perlu diambil sebuah keputusan bagaimana pembangunan ini dilakukan seharusnya agar berjalan sesuai rencana dan mendapatkan hasil yang baik. Di daerah Provinsi Jawa Timur sendiri adalah salah satu tujuan wisata Indonesia. Provinsi ini mempunyai berbagai macam objek wisata, baik objek wisata alam, pantai, maupun budayanya. Salah satu daerah tujuan wisata di Provinsi Jawa Timur adalah Kabupaten Bondowoso. Namun, di daerah Kabupaten Bondowoso ini pembangunan pariwisatanya belum dilaksanakan secara maksimal. Oleh karena itu, pemerintah menyetujui memberikan pengelolaan wisata ini kepada pihak swasta. Itulah penjelasan di bagian pendahuluan. Lanjut di metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Artinya, kualitatif deskriptif menganalisis dan mendeskripsikan secara jelas, secara nyata dari tempat pariwisata ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis oleh Mills dan Haberman, yang meliputi pengumpulan data, deduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada penelitian ini, yang menjadi lokasi penelitian adalah Kabupaten Bondowoso, sedangkan situs penelitian adalah Kantor Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga, dan Perhubungan Kabupaten Bondowoso beserta kantor CV-KK Production selaku pengelola objek wisata Arung Jeram Bosamba. Nah, fokus dalam penelitian ini adalah menganalisis sistem pengambilan keputusan dalam mengembangkan potensi objek wisata Arung Jeram Bosamba dan menganalisis tantangan yang akan dihadapi pada sistem pengambilan keputusan Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga, dan Perhubungan, serta CV-KK Production. Lanjut di bagian pembahasan.
Nah, di bagian pembahasan ini dikatakan bahwa pengambilan keputusan yang didasarkan pada kenyataan objektif. Kenyataannya adalah potensi pariwisata di Kabupaten Bondowoso, khususnya objek wisata Alam Jeram, belum berkembang secara maksimal. Kenapa belum maksimal? Karena dikelola oleh pemerintah kabupaten sendiri. Maka dari itu, untuk memaksimalkan potensi pariwisata ini, perlu campur tangan dari pihak swasta. Oleh karena itu, pihak pemerintah membuat keputusan untuk menyerahkan pengelolaan wisata ini kepada pihak pihak swasta maksud saya, dengan harapan potensi wisatanya bisa lebih dikembangkan dengan maksimal dan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Bondowoso di bidang pariwisata. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan. Berdasarkan uraian data hasil penelitian dan analisis data, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Poin yang pertama, sistem pengambilan keputusan dalam mengembangkan potensi wisata Arum Jeram Bosamba yaitu pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui persetujuan DPRD Kabupaten Bondowoso menyerahkan pengelolaan objek wisata kepada CVKK Production sebagai pengelola objek wisata Arum Jeram Bosamba. Yang kedua, CVKK Production mempunyai konsep yang cukup jelas dalam konsep pengelolaan objek wisata Arum Jeram Bosamba. Sehingga pemerintah Kabupaten Bondowoso dan DPRD Bondowoso menyetujui untuk menyerahkan pengelolaan objek wisata Arum Jeram Bosamba ini kepada pihak swasta. Outputnya, adanya surat perjanjian antara pihak pemerintah dengan pihak pengelola. Selain itu, masyarakat di sekitar juga merasakan manfaat dari pengelolaan objek wisata ini, yaitu masyarakat di sekitar dipekerjakan sebagai pemandu Arum Jeram di objek wisata tersebut. Poin yang kedua yaitu tantangan yang dihadapi dalam sistem pengambilan keputusan dalam mengembangkan potensi wisata Arum Jeram Bosamba. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, menarik wisatawan. Yang ketiga, mengenalkan kepada pihak-pihak luar bahwa potensi pariwisata di Kabupaten Bondowoso tidak kalah dengan potensi pariwisata di kabupaten lain. Baiklah, itulah penjelasan saya terkait jurnal yang pertama. Lanjut, saya akan menjelaskan jurnal yang kedua, yaitu tentang strategi pengambilan keputusan strategis dalam menghadapi pandemi COVID-19 di Indonesia, sebuah literatur review. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagian abstrak dari penelitian ini, bahwa tulisan ini akan membahas mengenai langkah-langkah strategis apa yang telah dilakukan pemerintah Indonesia selaku pemangku kebijakan pada masa darurat bencana pandemi COVID-19 guna melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dari segala bentuk ancaman sesuai amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tulisan ini menggunakan pendekatan kepustakaan. Adapun temuan dari penelitian ini adalah pemerintah menyiapkan 3 strategi untuk penanganan COVID-19, yakni penanganan darurat kesehatan, jejaring sosial, dan ketahanan ekonomi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian pendahuluan. Setiap hal di dunia ini memiliki sebuah hal yang harus diputuskan, baik hal kecil sampai dengan perihal besar yang memiliki arti penting. Dalam memutuskan suatu hal, terlebih jika hal tersebut besar yang membawa pengaruh pada kehidupan dan kemaslahatan orang banyak, bukanlah perkara mudah. Dan keputusan yang diambil perlu didukung oleh berbagai faktor yang akan memberikan keyakinan bahwa pilihan yang dipilih sudah tepat dan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.
Nah, sebagai seorang pemimpin, pengambilan keputusan strategis di tengah kompleksitas dan dinamika ancaman seperti saat ini memerlukan pertimbangan bukan berdasarkan satu sektor saja, melainkan multisektor. Kepemimpinan strategik selain memiliki kemampuan mengantisipasi, memiliki visi, juga mampu mempertahankan fleksibilitas, memberikan kuasa kepada orang-orang lain untuk menciptakan perubahan yang strategis. Metode penelitian. Tulisan ini disusun menggunakan metode kepustakaan. Metode kepustakaan ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai referensi bacaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian nantinya dilakukan pemahaman cara teliti dan hati-hati sehingga mendapatkan sebuah temuan-temuan penelitian. Nah, di sini penulis melakukan studi literatur secara mendalam untuk mendukung penelitian ini. Lanjut ke bagian hasil dan pembahasan. Konsep kepemimpinan strategis dalam menghadapi COVID-19. Nah, kepemimpinan menyentuh berbagai segi kehidupan manusia seperti cara hidup, kesempatan berkarya, bertetangga, bermasyarakat, bahkan bernegara. Oleh karena itu, usaha sadar untuk semakin mendalami berbagai segi kepemimpinan yang efektif perlu dilakukan secara terus-menerus. Di bagian kedua ini ada pengambilan keputusan strategis dalam menghadapi COVID-19, sebuah kerangka konseptual. Nah, secara umum, pengambilan keputusan adalah tindakan memilih satu dari beberapa alternatif. Menurut Syagian dalam Santoso tahun 2012, pengambilan keputusan merupakan suatu pendekatan yang sistematis terhadap suatu masalah yang dihadapi. Pengambilan keputusan terdiri dari beberapa jenis, di antaranya adalah keputusan strategis. Nah, di bagian pembahasan juga dijelaskan tentang langkah strategis dalam menghadapi COVID-19. Di sini ada pembatasan sosial berskala besar dan kebijakan new normal. Kebijakan new normal sendiri adalah percepatan dari penanganan COVID-19 dalam bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. Lanjut, saya akan menjelaskan bagian penutup bahwa pemerintah menyiapkan 3 strategi untuk penanganan COVID-19, yakni penanganan darurat kesehatan, jejaring sosial, dan ketahanan ekonomi. Dengan kita mengetahui strategi dan program yang dikeluarkan untuk menjalankan strategi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal perencanaan, regulasi, dan tata kelola, pemerintah sudah menjalankan fungsinya dengan tepat. Namun yang perlu digarisbawahi adalah bukan hanya tepat, tapi juga cepat. Hal ini yang masih menjadi permasalahan di kalangan masyarakat. Pemerintah dinilai lambat dalam menentukan langkah-langkah penanganan COVID-19 hingga menyebabkan kasus tersebut berkembang secara pesat. Lebih lanjut, ini menimbulkan hilangnya rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah, hingga membuat rakyat menjadi acuh terhadap peraturan yang maupun kebijakan yang diterapkan pemerintah. Akibatnya, program-program dan strategi yang diterapkan pemerintah tidak berjalan maksimal, akibat tidak adanya harmonisasi antara pemerintah dengan masyarakatnya untuk mencapai satu tujuan, yakni penanggulangan pandemi COVID-19. Itulah dua buah jurnal yang telah saya paparkan terkait materi pengambilan keputusan dalam proses administrasi publik. Jika berbicara pengambilan keputusan, berarti ada hal yang perlu diambil untuk menentukan dan mengatasi permasalahan di masa yang akan datang, ataupun yang sedang terjadi. Pengambilan keputusan ini perlu dilakukan agar bisa mengatasi segala bentuk pertentangan, pantangan,
ataupun dalam hal yang lainnya. Dan dalam proses administrasi publik berarti berkaitan dengan halayak ramai, berkaitan dengan publik. Jadi, pengambilan keputusan dalam proses administrasi publik harus benar-benar dilakukan dengan teliti agar tidak merugikan beberapa pihak. Secara umum, pengambilan keputusan adalah tindakan memilih satu dari beberapa alternatif. Sedangkan menurut Syagian, pengambilan keputusan merupakan suatu pendekatan yang sistematis terhadap suatu masalah yang dihadapi. Lanjut, menurut Manipurung, ada beberapa prinsip dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, keputusan pada dasarnya ditujukan untuk memecahkan suatu masalah. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil terdapat alternatif solusi yang hendaknya tepat untuk masalah yang sedang dihadapi. Yang kedua, setiap keputusan harusnya merupakan sebuah alternatif terbaik dengan risiko yang sedikit, agar tidak terjadinya risiko yang tidak diinginkan. Yang ketiga, keputusan hendaknya sudah mempertimbangkan risiko secara rinci dan tepat agar risiko yang tidak diinginkan dapat dihindari. Yang keempat, pembuatan keputusan terdiri dari tahap perumusan keputusan dan penerapannya. Yang kelima, dalam pembuatan keputusan, hendaknya dapat menghasilkan suatu hasil yang dapat dilihat secara langsung dan dapat membawakan hasil yang baik. Baik, jadi kesimpulannya, dalam proses administrasi publik, sebuah keputusan sangat dibutuhkan untuk menjawab beberapa tantangan dan mengatasi sebuah masalah. Dan keputusan yang diambil berkaitan dengan publik, maka dalam pengambilan keputusan ini harus benar-benar diperhitungkan agar tidak merugikan banyak pihak atau merugikan siapapun. Baik, itulah pemaparan saya terkait tugas kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.